Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan, dan kita masih ngebahas seputar taksu dalam berbisnis. Di segmen pertama tadi, Pak Ananta sudah menjelaskan ya, panjang kali lebar ya, seputaran bagaimana sih taksu itu sendiri yang diimplementasikan dalam kegiatan berbisnis yang lahir dari kearifan lokal masyarakat Bali itu sendiri. Dan di segmen kedua ini, untuk Anda pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya, bisa bergabung di 23455, mungkin menyampaikan aspirasi, saran, masukan, atau pertanyaan seputar topik kita pagi ini. Oke, belum ada yang bergabung di 23455, kalau begitu Tias kembali yang akan bertanya gitu Pak Ananta. Tadi kurang lebih ada 8 nilai ideal kalau tidak salah ya yang Bapak sebutkan terkait dengan taksu dalam berbisnis ini sendiri. Tapi seringkali banyak Tias lihat ada pembisnis yang dia sudah membuat bisnis A gitu misalnya Pak ya. Entah itu bisnis makanan atau apa, tapi ini bisnisnya aja belum berkembang sempurna. Tapi dia udah buat lagi bisnis lain, bisnis B. Itu kira-kira gimana? Apakah dia masih bisa dibilang taksu dalam berbisnis? Iya, jadi memang orang yang ingin taksu dalam bisnis itu ya harus menerapkan 8 nilai tadi. Jadi dia harus nawang, bisa dan seterusnya. Nah, ketika seseorang itu menekuni bisnis yang satu, kemudian membuka lagi dan seterusnya, ya kita lihat dulu kan gitu ya. Apa alasan dia membuka terus itu? Apakah dia karena nawang sesuatu, dalam artian nawang ada peluang bisnis di bisnis-bisnis tersebut, tanpa kemudian meninggalkan bisnis yang sudah dibuka sebelumnya, ya boleh jadi itu tidak sesuatu yang bertentangan ya. Tapi kemudian ketika dia menekuni sebuah bisnis, kemudian belum menunjukkan hasil, dia kemudian patah semangat untuk bikin lagi yang baru. Nah, ini bisa jadi dia adalah seorang pebisnis yang tidak selek gitu ya. Tidak selek, jadi tidak tekun dia gitu. Karena berbisnis itu memang sesuatu yang harus dipupuk dari awal gitu. Memang sulit sekali, karena ketika kita berbisnis kita harus berhadapan dengan pasar, ada pesaing dan seterusnya. Kenawangan kita di awal itu, pengetahuan kita di awal belum tentu secara langsung bisa membuat kita survive atau berkembang saat itu juga gitu. Ya, jadi kita sudah menghimpun pengetahuan. Kalau kita dalam berbisnis ya kita bisa manfaatkan pengetahuan modern ya, misalnya kita membuat studi kelayakan bisnis misalnya. Kita sudah nawang berarti ya peluangnya dan seterusnya, tapi belum tentu kenawangan kita itu kemudian bisa membuat bisnis kita kemudian langsung ya besar gitu besar, langsung kemudian bisa berkembang baik, menarik konsumen yang banyak, belum tentu gitu. Karena kita harus berhadapan dengan realita pasar. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa sekedar nawang saja gitu. Nah, kita harus juga itu tadi selek gitu, pelan-pelan gitu, membuka bisnis, kemudian menekuninya dengan baik. Ketika seandainya belum bisa sesuai kita harapkan, kita tekuni dengan baik, sehingga ya dengan itu kita harapkan terus kita bisa memperbaiki diri. Karena ketika kita berbisnis itu kenawangan kita juga berkembang gitu. Boleh jadi nawang sebelumnya adalah nawang yang teoritis gitu ya. Nawang yang teoritis bisanya juga bisa yang sesuai dengan praktek gitu ya. Kita nawang cara resep membuat masakan, kemudian kita praktekkan secara teoritik di dapur kita. Karena ketika dilempar di pasar, pasar tidak 100% menerima. Kita buat lagi penyesuaian, resepnya dirubah dan seterusnya. Kita harus selek gitu. Makanya riset penting untuk dilakukan gitu. Sangat penting gitu. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan ini ya relevan sekali dengan teori-teori bisnis yang kita pelajari gitu. Jadi semua itu harus kita lakukan sebagai sebuah
mata rantai sehingga pada akhirnya kita mencapai profesionalitas dalam berbisnis itu. Oke, lalu bagaimana dengan para pembisnis yang menjamur nih Pak? Kayak sekarang misalnya lagi ngetren kopi kekinian. Di sana di sini gitu kan, setiap jalan kayaknya di Gempol ini aja udah berapa ada pedagang kopi kekinian gitu kan. Mungkin ditahan dulu Pak, nanti dijawab. Kita angkat dulu penelpon yang bergabung di 23455 Tias Sapa. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tias. Gong De ini Tias. Oke, Gong De di Ngurah Rai. Selamat pagi Pak Nanta. Selamat pagi Pak. Dari tadi Gong De mendengarkan apapun yang Bapak katakan itu menurut kami sangat spektakuler, setuju sekali Pak ya. Nah, contoh seperti Gong De Pak ya. Sekarang Gong De ini kan kebanjiran gitu loh ya. Tidak sangka-sangka Gong De kebanjiran, orang semua menjual saham kok ke Gong De tidak menginginkan, tidak tahu karena dia dapat info katanya dari Bank Dunia bahwa Gong De di sini banyak uangnya dan jual beli saham. Coba dia beli sahamnya, jualin sahamnya karena ini pembisnis ini kan mencari bank juga di Bank Dunia untuk melunasi Desembernya. Lunas. Gong De apakah punya bisnis lain mungkin selain jual beli saham yang bisa? Punya. Yang ada bisa dikaitkan hotel, dengan taksu ya? Ada hotel di Sung, di Paradis. Juga ada bank, juga punya banyak. Dan pertanian juga dari warisan kakek ada juga bisnis. Macam-macam. Cuma kalau yang menguntungkan sekali adalah ini. Saham ini karena saat sebenarnya kebanjiran dan dapat beli murah. Jadi itu taksu namanya apa tidak Pak? Itu saja dari Gong De. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Gong De di Ngurah Rai ya. Yang kayaknya sibuk sekali, banyak sekali bisnis yang digeluti tadi sudah disebutkan. Itu gimana? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Gong De dulu Pak. Iya, saya kaget tadi. Saya pikir kebanjiran. Iya. Saya hampir. Apa kita kira kebanjiran karena musim hujan Pak ya? Karena ini musim hujan. Tapi syukurnya ini kebanjiran yang positif. Kebanjiran rezeki nih Pak. Iya betul. Jadi intinya adalah ketika kita dipercaya seseorang gitu, percaya oleh klien kita, dipercaya oleh pasar dan seterusnya, berarti kita seorang yang pebisnis yang metaksu gitu. Karena kalau orang tidak metaksu maka dia tidak akan dengan gampang gitu ya mendatangkan klien, mendatangkan konsumen, produknya bisa laku dan seterusnya. Nah ini konsep-konsep ini merupakan sebuah sesuatu yang harus dipupuk dari awal gitu. Nah harapannya seperti tadi, ini dimulai ketika kita memulai bisnis gitu. Jadi dari ketika kita mulai bisnis, prinsip-prinsip profesionalitas ini harus dipegang teguh. Karena track record kita sangatlah penting gitu. Jadi sekali saja kita sing saja gitu ya. Sing saja dan sing seken. Bilang ngirim hari ini ternyata seminggu kemudian baru dikirim dan kualitasnya berbeda. Berarti kan kita sudah sing saja. Sekali saja kita asing saja maka ya akan membekas terus-menerus. Belum lagi ketika kita bicara saat ini segala hal bisa masuk ke media sosial dan seterusnya. Ya track record kita akan terus ada ya, di seumur hidup kita. Nah, pesannya adalah dari awal sampai sekarang, sampai kapanpun kita harus menekankan prinsip-prinsip ini gitu. Oke, baik. Itu ya untuk pertanyaan yang Gong De tadi. Oke, untuk pertanyaan Tias tadi, untuk para pembisnis yang muncul karena tren di masyarakat nih Pak, gimana? Betul. Apakah mereka bisa dibilang taksu juga? Ya, ketika orang memilih sebuah peluang bisnis, tentu saja dia berbasis pengetahuan masing-masing kan demikian. Sepanjang pengetahuan itu memang didasarkan pada riset, kemudian didasarkan pada kalkulasi yang benar gitu, tidak ikut-ikutan. Nah itu problemnya. Berbeda kan orang yang nawang persis dengan orang yang ikut-ikutan gitu. Ketika banyak menjamur, kita memang bisa berpikir bahwa pasarnya banyak, tapi kita harus tahu persis juga apakah benar yang ya katakanlah kedai-kedai tadi atau kita menyebut itu langsung memang memiliki pasar yang baik. Kemudian kita juga tahu produk apa yang laris, siapa pasar sesungguhnya dan seterusnya. Kalau ini sudah kita nawang secara persis, tidak masalah kita buka. Jangan sampai kemudian kita tidak nawang persis gitu. Sekedar melihat banyak ikut dibuka, sekedar melihat rame ikut dibuka. Nah itu berarti kita tidak memegang prinsip yang pertama, nawang tadi. Nah,
Apalagi kemudian kita tidak benar-benar bisa. Dalam artian ketika kita berbisnis, meskipun kita punya modal, kita harus bisa mengetahui bisnis proses kita dengan baik gitu. Katakanlah kalau tadi membuat kopi, misalnya kedai kopi, kita harus tahu persis bagaimana cara membuat kopi, bagaimana mempertahankan kualitas, cita rasa seperti apa yang disukai konsumen, kita harus tahu pasti. Kita harus bisa tahu, kita bisa praktekkan sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sebagai pelaku bisnis, terutama pebisnis yang ya wirausahawan ya, masih sendiri punya karyawan 1 atau 2, ini seringkali akan terlibat langsung dalam aktivitas operasional. Ketika kita memberitahu pada karyawan misalnya, bagaimana caranya kita memberitahu tanpa kita bisa sendiri gitu, tanpa kita bisa mempraktekkan memberitahu yang baik. Sebenarnya tidak pada pebisnis kecil saja. Kalau kita baca di kisah sukses berbagai banyak orang yang menduduki posisi puncak top manajemen di perusahaan-perusahaan besar ya, biasanya mereka merangkak dari bawah juga gitu, lini produksi, pemasaran dan seterusnya, karena mereka nanti dipersiapkan atau tahu bagaimana cara menangani itu, bagaimana bisa menangani itu gitu, sehingga dari situ kemudian muncul angkleh juga ya, bikas juga. Bikas kita juga agak kasar juga ya, tapi memang ini kan pengucapan saja, jadi istilah saja dalam artian gini, bikas itu perilaku ya, karakter gitu ya, sudah tertanam dalam karakter. Bikas itu artinya kalau seorang sudah memiliki bikas wirausahawan yang baik gitu, dia akan banyak sekali ciri-ciri simpel gitu ya. Tepat waktu gitu misalnya ya, tepat waktu, kemudian tepat janji dan seterusnya, itu tertanam dalam dirinya. Nah itu tidak gampang memang. Benar, sulit sekali. Nah disitulah taksu kemudian muncul. Kalau orang bisa menerapkan ini dengan baik, disanalah dia disebut sebagai pebisnis yang metaksu gitu ya. Oke, tapi tantangan di masyarakat sendiri Pak, misalnya tadi yang pembisnis yang ikut tren di masyarakat, itu adalah ketika misalnya contoh kedai kopi, karena tadi Tias menyebutkan kedai kopi. Misalnya masyarakat itu angkat-angkat tai ayam. Misalnya sekarang nih lagi booming kopi kekinian. Nanti beberapa bulan atau mungkin tahun depan itu mulai surut. Nah, bagaimana cara pembisnis agar bisa tetap mempertahankan bisnisnya dan tetap memiliki taksu dalam berbisnisnya? Ya, ini kalau bicara produk ya, memang saya baca berbagai majalah, memang makanan-makanan seperti itu memang pasang surut. Pasang surut. Jadi ini kita bisa lihat dari franchise itu ya. Sebelum kita bicara sebelum Krismon pandemi ini ya. Franchise itu memang datang dan pergi memang. Mungkin masih ingat dulu ketika ada Capcin ya. Capcin, betul. Ya benar. Mohon maaf saya lupa. Itu menjamur di mana-mana. Benar. Menjamur di mana-mana, kemudian hilang begitu saja gitu. Dilupakan. Betul. Ya memang karakteristik bisnis ini memang demikian adanya. Oke. Ya, jadi kita sebagai pengusaha bisa mempertahankan loyalitas konsumen dengan menambah varian rasa misalnya. Tapi itu ada juga masanya gitu. Benar. Memang hilang. Nah, kalau kita kemudian sebagai pebisnis yang metaksu dalam konteks makanan kekinian seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menemukan selalu produk yang baru, itu kuncinya. Oke. Ya, ada seperti Capcin itu dipertahankan dengan menambah varian rasa. Tapi pada satu titik akan berhenti dia, akan berhenti dan memang hilang begitu saja. Di mana-mana juga hilang. Iya. Ya, saya rajin membaca harian Kontan misalnya, itu memang tawaran-tawaran bisnis franchise itu selalu ada dan selalu beraneka gitu. Yang sebelumnya bisa jadi sudah hilang memang. Nah, apakah pebisnis itu kemudian berhenti berbisnis? Boleh jadi tidak. Dia menciptakan produk baru gitu. Oke. Tapi masih bisa dibilang bertaksu kalau seperti itu, Pak? Iya. Oke. Karena dia selalu berinovasi Oke. gitu. Selalu berinovasi, tidak berhenti sampai di situ. Ketika capcinya tidak laku, udah berhenti dia. Tidak, dia ciptakan lagi yang lain. Selalu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jadi dia
memegang prinsip-prinsip ini. Iya. Dia selek dia kan, selek dia kemudian mencari celah pasar, mencoba-coba, menambah pengetahuan, mempraktekkannya ya, di labnya, bukan di lab ya, di dapurnya atau gimana, menghasilkan produk baru, dijual ke pasar, laku dan seterusnya. Oke, Mungkin baik. ada telepon. Ada yang bergabung kembali di 23455 karena waktunya juga masih. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, nih Gongde tadi minta sedikit waktu lagi. Oke. Boleh? Iya, sedikit ya. Kok ini kami begini, tadi dia kan menyanakan ada bisnis lain. Ini begini Pak Nanda ya. Iya, Pak. Gongde kan punya hotel gitu ya. Tapi tamunya tidak boleh nginep sehari 2 hari, harus 10 hari minimal dan dibayar cash 10 hari itu bebas segala-galanya. Dan kami tidak ada karyawan PHK, tetap jalan lancar. Ini apa Taksu Pak? Kami tamunya Eropa semua Pak. Itu Iya, saja iya. Pak. Terima kasih Om, santai Om. Baik, terima kasih Gongde, luar biasa ya kalau masih bisa tetap mempertahankan tamu Eropa di tengah Iya. pandemi kayak gini. Itu gimana Pak? Ya pasti itu merupakan salah satu ya bukti bahwa pebisnisnya metaksu gitu ya. Karena pasti Pak Gongde ini kalau demikian bisa menerapkan prinsip-prinsip itu. Gitu. Ya. Oke, berarti bisa dibilang kembali lagi tentang Ya. ke pembisnis yang tadi. Semoga Gongde sudah puas ya dengan jawabannya Pak Ananta. Tadi sudah Ya. dibilang Gongde metaksu sebagai seorang pembisnis, Ya, seperti ya. itu. Berarti masih dia mau berinovasi dan Betul, mencari betul. hal-hal baru, itu dia bisa dibilang tetap memiliki taksu dalam berbisnisnya. Iya, betul, betul. Kalau dia ikut-ikutan hanya tren, misalnya sekarang trennya capcin, ya ikutan capcin. Trennya ini ikutan ini, itu berarti bukan bertaksu gitu. Ya, sepanjang itu tadi, sepanjang ketika dia mulai berbisnis, dia melakukan ini Oke. semua gitu. Melakukan ya, dia tahu persis ya, Nawang meskipun udah banyak, boleh jadi dia bisa menilai bahwa masih ada pasar yang bisa dicari gitu. Iya. Dia bisa lakukan ini dengan baik dan seterusnya. Jadi ada memang pebisnis yang ikut-ikutan, memang betul. Sekedar dia punya uang, ikut apalagi sekarang franchise itu ada di mana-mana ya, ikut beli dan seterusnya. Akhirnya bangkrut. Ya kenapa? Karena ya tidak menerapkan ini tadi gitu. Dia tidak tahu persis bisnis yang akan dia masuki. Dia tidak mengetahui dengan baik bisnis prosesnya. Nah, jadi ketika berbisnis misalnya, mohon maaf, semua diserahkan pada karyawan. Karena dia merasa ya punya modal dan seterusnya, dia nunjuk-nunjuk aja. Kalau bisa Bali tuding tujuh gitu ya. Jadi ini juga salah. Nanti karyawan kan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Memang mereka dilatih, tapi quality control tetap di kita misalnya. Apalagi kita pebisnis yang ya baru, kemudian wirausahawan. Nah, itu kita harus tahu sendiri. Nah, jadi kan dia sudah tidak tahu pasarnya bagaimana, tidak juga bisa sendiri dan seterusnya. Nah, ini biasanya akan menjadi pintu masuk bagi kegagalannya. Oke. Kan gitu. Jadi dia tidak menerapkan ini ya tentu saja pada akhirnya dia menjadi pebisnis yang tidak metaksu tadi. Gitu. Oke, nah tapi apabila misalnya pembisnis itu menerapkan sistem kongsi, minggu lalu kita di Fintalk membahas tentang kongsi, bisnis kongsi ini sendiri Pak. Misalnya dia tahu nih misalnya pasar itu lagi suka ini, tapi dia nggak bisa mempraktekkan, dia cari orang yang bisa mempraktekkan. Nah itu bagaimana Pak? Apakah bisnisnya itu juga masih tetap bisa dibilang taksu? Ya, kalau kongsi itu kan memang sebuah penggabungan ya, di beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Ya bisa mereka sebagai sebuah kesatuan memiliki sebuah bisnis yang metaksu. Tentu saja ketika orang-orang yang berkongsi itu juga memperhatikan nilai-nilai ideal ini. Mohon maaf, tidak semua kongsi yang kemudian berhasil ya. Iya, benar. Karena cobaannya itu berat ya, apalagi kongsinya kalau misalnya sama teman, sama keluarga itu kadang lebih dilemanya itu banyak di dalam. Betul. Apalagi ini yang satu selek, yang satu enggak. Iya, gitu. benar. Itu tantangannya juga gitu kan. Iya. Tetap saja menurut pendapat saya ketika orang berkongsi, masing-masing orang harus memegang
prinsip-prinsip masing-masing. ini, ya memegang prinsip-prinsip ini sehingga dia bisa menjadi pebisnis yang bertaksu. Oke. Ya harus Harus gitu. ada kedelapannya itu berarti. Ya harus diterapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak boleh tidak. Jadi tidak boleh yang satu aja nawang. begini, yang satu enggak. Harus semua karena itu seringkali atau bisa jadi menjadi pintu masuk bagi masalah gitu. Yang satu nawang, yang satu enggak. Iya, Yang enggak nawang ini kemudian merasa iya kan? Bener. Beneran enggak gini nih saja nih gitu. Nah, apalagi yang satu saja, yang satu enggak. Iya. benar. Modal 1 miliar nanti dibelanjakan 500 juta, sisanya masuk ke kantong, kan bisa jadi. Iya. Nah, itu dia. Jadi intinya semua orang harus memegang prinsip-prinsip ini sehingga kemudian dia bisa menjadi pebisnis yang bertaksu gitu. Oke, tujuan boleh sama tapi tetap nilai-nilainya itu harus semuanya megang gitu ya Iya, Pak. Yang nggak iya, boleh betul. misalnya si A setengah dari nilai-nilai Iya, itu, si iya, B setengah, betul, nggak boleh ya. betul. Berarti harus semuanya harus paket lengkap lah bisa dibilang Paket kayak lengkap, gitu. betul. Berarti tantangan untuk para pembisnis yang melakukan sistem bisnis kongsi atau berbarengan bersama-sama itu bukan bisnis sendiri, itu tantangannya lebih besar untuk menciptakan taksu dalam berbisnisnya Pak ya? Ya, lebih besar karena ya itu tadi ada banyak kepala ya. Jangankan dengan orang lain ya, dengan keluarga atau dengan istri saja. Iya, benar. Mungkin masih ingat diskusi kita sebelumnya ya dengan Ibu Arianti bahwa ketika dalam keluarga saja kita harus tetap profesional. Kan selalu beliau sampaikan, mungkin Bu Arianti dengar ya, partner bisnis Iya, gitu ya. partner Ketika bisnis saya. betul, partner bisnis saya. Meskipun itu sebenarnya Suaminya. iya. Beliau selalu bilang bersama partner bisnis saya, luar biasa itu. Berarti dia tetap teguh memegang nilai taksu dalam berbisnis, bisa dibilang seperti itu. Profesionalisme ya. Profesional di betul, dalam betul. berbisnis. Oke, Iya. mungkin ada closing statement yang ingin Pak Ananta sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur sebelum kita mengakhiri Fintal kita untuk hari ini. Ya, jadi profesionalisme itu sangat diperlukan. Nah, jadi termasuk dalam berbisnis gitu. Iya. Kita sebagai orang Bali sebenarnya harus bersyukur karena sudah memiliki nilai-nilai profesionalisme yang kita junjung secara skala maupun niskala gitu ya. Ini harus kita terus kuatkan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi pebisnis yang tangguh gitu aja. Baik, terima kasih Pak Nggih, Ananta sudah nggih, hadir di nggih. Studio Gempol 38, sudah berbagi ilmunya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan Sobat Guntur dan menginspirasi. Jika ada yang dekat, kenapa harus jauh-jauh gitu Iya, Pak ya. betul. Harus mendalami lagi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Baik, demikian Fintalk untuk edisi hari ini, Senin 14 Desember 2020. Untuk Anda yang kelewatan, jangan lupa bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran, masukan, ataupun mungkin pertanyaan lainnya, tadi sempat kelewatan untuk menelpon, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Demikian Fintalk untuk edisi hari ini, saya Tias Pangramita pamit undur diri, dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.